Salam dua The Voice of Love, masih di program Changing the World bersama Bapak Enjiang dari Gereja Bukit Zaitun Surabaya. Nah, bagi kekasih Tuhan, Anda yang nanti mau bergabung, mau bertanya, atau mungkin seputar topik di pagi hari ini, boleh sampaikan pertanyaan Anda di WhatsApp, SMS, dan juga di telepon. Silakan Pak Enjiang. Oke, saudara, kita tadi melihat kehidupan daripada Ayub itu sangat luar biasa, dan ada orang-orang beriman yang merasa bahwa itu adalah puncak daripada kerohanian. Sebenarnya enggak. Di dalam kerohanian itu bukan hanya diberkati Tuhan, tapi lebih daripada itu. Orang dunia pun tanpa kenal Tuhan, dia bisa diberkati, karena Tuhan mengatakan di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-45, di situ dikatakan Tuhan memberikan matahari untuk orang benar, juga memberikan matahari untuk orang fasik. Begitu juga dengan berkat Tuhan, ya, bagaimanapun juga orang itu bisa mendapatkan berkat itu karena dari Tuhan, dengan izin Tuhan. Tetapi di sini ada perbedaannya. Kalau orang dunia mungkin dia sudah merasa itu adalah puncak daripada karir atau kesuksesan. Tapi Tuhan berkata itu adalah miskin di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam kitab Lukas 12 ayat yang ke-20. Tuhan mengatakan kepada orang kaya itu, "Hai bodoh, buat apa kekayaan itu?" Orang yang dianggap oleh Tuhan itu berbahagia, itu adalah orang yang bisa mencapai tingkat kerohanian yang tinggi. Karena apa? Orang yang seperti ini adalah orang yang sangat indah di hadapan Tuhan. Di dalam keluarga Ayub, mereka sama-sama mengerti apa yang dinamakan mengikuti hukum daripada Tuhan. Sebab itu Ayub mengatakan, "Ia tahu jalan yang aku ambil." Sebenarnya Ayub ini adalah seorang yang indah di hadapan Tuhan. Dan kalau satu orang itu indah di hadapan Tuhan, Tuhan menjanjikan bahwa kamu dan seisi rumahmu. Tetapi di sini kita nggak bisa melihat bahwa satu orang ayah, figur seorang ayah yang begitu jujur, begitu saleh, begitu indah di hadapan Tuhan, kemudian secara otomatis istrinya, anaknya, semuanya begitu baik. Nggak bisa. Justru di sini Tuhan menunjukkan bagaimana kehidupan daripada orang Kristen itu harus dimurnikan. Tuhan tidak kepingin kekristenan itu sifatnya cuma menjadi satu kebiasaan. Ya, kebiasaan itu tentu ada yang baik dan tidak semua kebiasaan itu buruk. Ada orang yang mengatakan rutinitas itu membuat orang jadi bosan. Sebenarnya enggak. Berapa banyak orang makan setiap hari, nasinya warnanya putih, atau mungkin sekarang ada yang warna merah, warna hitam, oke lah. Yang pasti makan nasi, saudara. Apakah pernah bosan? Tentu jawabannya tidak. Di dalam kehidupan orang beriman, rutinitas itu seperti ke gereja, seperti baca Alkitab, seperti berdoa. Setiap kita melakukan sesuatu, kita berdoa. Itu menjadi satu rutinitas. Tapi apakah itu cukup? Enggak. Kekristenan atau firman Tuhan itu bukan hanya cuma didengar. Justru di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika satu orang itu mendengar kebenaran firman Tuhan, orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan, kata Rum 10 ayat 17 berkata, timbul yang dinamakan iman. Timbul yang dinamakan dia bisa melangkah dengan tepat. Ketika keluarga Ayub ini bisa menikmati, sama-sama menikmati, tentu walaupun tidak tertulis di dalam kitab Ayub, Ayub pasti berbicara kepada keluarganya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena ini adalah firman Tuhan yang berkata bahwa Ayub ini orang benar. Kalau seandainya si Ayub ini tidak menceritakan kebenaran firman Tuhan dan tidak mengajar baik kepada istrinya, terutama kepada anaknya. Di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 sampai ke-7, Tuhan mengatakan, ajarlah anakmu terus menerus. Kalau sampai Ayub ini tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu dengan benar, tentu Tuhan tidak akan memberikan rekomendasi dalam Ayub 1 ayat 1. Kemudian yang kedua, Ayub juga pasti ditegur oleh Tuhan. Di dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-13, kalau satu orang penjaga itu tidak meniupkan atau tidak memberitahukan kepada musuh yang datang, dia akan dipersalahkan.
Apalagi Ayub ini sebagai seorang kepala rumah tangga. Di dalam Ayub 1 ayat yang kelima kita melihat bahwa Ayub itu sebagai seorang imam. Dia yang harus memberikan kebenaran firman Tuhan itu di dalam keluarganya. Bahkan Ayub pasti sudah memberikan contoh hidup, baik untuk istrinya, baik kepada 10 orang anaknya. Ini satu hal yang kadang-kadang orang sudah melihat contoh, kemudian sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Ya kelihatannya nggak ada bedanya kalau belum dimurnikan. Kelihatannya anak-anak Ayub ini oke-oke saja. Istrinya Ayub kelihatannya baik-baik saja. Nggak terjadi sesuatu yang heboh gitu, enggak saudara. Dan kelihatan berjalan dengan begitu baiknya. Karena apa? Karena Ayub. Memang Tuhan menjanjikan satu orang selamat, maka seisi rumah selamat. Kenapa itu tidak selamat? Terjadi yang dinamakan pemurnian. Kita lihat lebih dahulu, yaitu siapa? Ya mungkin kita lihat mungkin dari yang paling bawah saudara, yaitu hartanya. Di situ Ayub dikatakan dia punya begitu banyak harta karena orang kaya, bahkan yang terkaya di Uz. Apakah itu yang menjadikan seseorang cinta kepada Tuhan? Iblis menduga hal itu di dalam kehidupan Ayub karena iblis tidak maha tahu. Sebab itu iblis datang kepada Tuhan dan berkata, "Iya Tuhan, Ayub ini harta bendanya yang paling bawah saudara, level yang paling rendah. Hartanya begitu banyak, Tuhan yang memberikan pagar. Semua yang dibuat itu beruntung juga," kata Mazmur pasal yang pertama. Semuanya oke, tidak ada satu hal yang dibuat Ayub itu seolah-olah tidak ada yang gagal. Semuanya berhasil sehingga dia menjadi orang yang paling kaya. Lalu iblis berkata, "Ya karena itu Tuhan, dia cinta kepada Tuhan itu seperti itu." Apakah kehidupan orang beriman lebih cinta kepada hartanya daripada kepada Tuhan? Dalam Matius 6 ayat 24, kamu lebih cinta kepada mana? Cinta kepada mamon atau cinta kepada Tuhan? Yang betul yang mana? Yang cinta kepada Tuhan. Apa yang Ayub alami ini satu hal yang harus kita pelajari baik-baik hari-hari ini. Di mana kehidupan keluarga itu menjadi porak-poranda ketika apa? Terjadi pemurnian di dalam kekristenan, di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Ketika semua hartanya habis, si Ayub dia tidak susah saudara, dalam tanda petik, nggak nangis terus, "Aduh ini hancur semuanya, usaha saya hancur, pekerjaan saya hancur, masa depan saya berantakan semuanya." Tapi di situ Ayub dia berkata dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-21, Ayub mengatakan hal ini saudara, bahwa semua itu dari Tuhan. Ayub 1 ayat 21 berkata, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Harta itu adalah pemberian Tuhan, kata surat Korintus. Kita itu cuma terima saudara. "Oh saya pandai pak, saya punya gelar, mungkin S3, PhD atau profesor atau apapun gelar itu." Bahkan ada yang punya gelar itu sampai multi saudara. Ada yang bidang matematika, fisika, kimia, kemudian ekonomi, manajemen, perpajakan. Wah semuanya dia miliki. Tapi ingatlah, semua itu adalah pemberian daripada Tuhan. Ayub mengerti betul bahwa semua benda itu adalah dari Tuhan. Dia cuma terima. Dia datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Tidak ada satu orang pun bawa ke dunia ini bawa 1 gram emas pun tidak ada saudara. Sehingga Ayub bisa berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kemudian apa? Terpujilah nama Tuhan. Ada orang yang kehilangan banyak hartanya hari-hari ini. Bahkan di negara seperti Amerika itu katanya saudara, uangnya itu berkurangnya itu begitu banyaknya. Memang betul. Orang yang punya perusahaan besar dia dituntut untuk pengeluaran yang besar. Orang yang perusahaannya lebih kecil, ya pengeluarannya lebih kecil. Jadi sebenarnya sama.
Jangan dipikir kalau ada permasalahan seperti ini, wah yang perusahaannya lebih besar itu lebih bisa bertahan. Enggak. Sama saja. Perusahaan besar itu harus mengeluarkan biaya yang besar. Perusahaan yang kecil dia lebih kecil. Di sini Ayub perusahaannya bukan hanya berkurang, saudara, bangkrut, tutup. Tapi Ayub mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Ini yang dinamakan dimurnikan, saudara. Seberapa hati kita lekat kepada mamon, kepada uang. Apa kita nggak perlu uang? Masih kita menggunakan uang. Tadi waktu saya datang ke Radio Sangkakala ini masih bayar uang, saudara, uang parkir, saudara. Dan itu adalah kewajiban. Kita bayar uang pajak, kita pasti butuh uang. Tapi kita tidak terikat dengan uang. Kita tidak membuat uang itu jadi tuan. Seperti Ayub, dia bisa dimurnikan. Biarpun uangnya habis, hartanya habis, bahkan dikatakan apa, pekerjaannya habis, dia bisa berkata apa? Terpujilah nama Tuhan. Sekarang kita lihat berikutnya tentang anaknya. Kenapa anak Ayub ini 10-10-nya mati? Mungkin orang bisa menafsirkan atau berpikiran, wah gara-gara ini bapaknya nggak bener nih ngajarnya. Nah, kembali lagi, kalau memang kehidupan daripada Ayub itu tidak betul di dalam mengajar anak, si Ayub pasti juga kena hukuman, saudara. Seperti siapa? Seperti Imam Eli di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga. Di situ juga di pasal yang keempat, akhirnya apa? Imam Eli mati di pasal yang keempat, 1 Samuel pasal 4. Kenapa? Samuel tahu perbuatan anaknya itu keliru. Dia mengambil daging yang belum dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi si Imam Eli ini tidak bermuka masam. Sedangkan Ayub tidak ditegur oleh Tuhan. Apa Tuhan salah? Apa Tuhan pilih kasih? Tidak, Tuhan adil. Tuhan itu tidak pernah iri hati. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Dalam Rom 2 ayat 11 dikatakan Tuhan itu tidak membedakan orang. Artinya semua orang itu sama. Mau orang itu kaya, mau orang itu berpendidikan, mau orang itu miskin, mau orang itu bodoh, di hadapan Tuhan sama, saudara. Dan ternyata Ayub di sini hidupnya indah. Tuhan tidak membedakan orang. Kenapa anak ini kena? Ya karena dia berbuat dan harus menanggung apa yang dia perbuat. Kemungkinan besar anak ini sudah dewasa. Dia bisa mengadakan pesta sendiri, bahkan secara bergantian. Untuk bisa mengadakan pesta tentu harus direncanakan. Dan banyak orang bisa merencanakan pesta, tapi lupa, tidak pernah memperhatikan ibadatnya. Mungkin kita punya anak, saya juga punya 2 orang anak. Itu adalah tanggung jawab saya. Mungkin anak saya belum sempurna, masih ada sesuatu yang sering saya nasihatkan, saudara. Setiap hari saya selalu kontak dengan anak saya yang berada di tempat yang jauh. Saya ngomong, saudara, berbicara tentang apa? Bagaimana kehidupan itu harus punya Tuhan. Banyak orang sudah lupa. Seperti anak-anak zaman sekarang, wah teknologi canggih. Coba kita lihat, canggihnya seberapa sih kalau dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan. Sekarang kan semua dunia, orang buta pun, istilah orang buta pun bisa lihat, Pak. Kalau teknologi yang secanggih apapun, itu tidak bisa menyamai yang dinamakan kekuasaan Tuhan. Kalau teknologi canggih itu bisa menyamai kekuasaan Tuhan, dia bisa menghentikan pandemi COVID-19 ini. Bahkan hari-hari ini banyak orang berdebat. Oh gimana sih? Yang penting itu bukan berdebatnya, saudara. Dalam 1 Korintus 11 ayat 16 dikatakan apa? Bukan menjadi kebiasaan orang seperti itu orang beriman. Anak-anak Ayub ini cuma ngertinya apa? Pesta. Lukas mengatakan jangan syarat dengan pesta pora. Apa nggak boleh pesta? Boleh. Tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan Yesus pun datang ke pesta pernikahan. Dalam Yohanes pasal 2, justru awal daripada mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kemudian diberi not, walaupun belum waktunya,
itu pada waktu pesta perkawinan di Kana. Apa titik berat kita untuk hidup menjadi Kristen itu bisa pesta? Enggak. Tuhan bisa mengadakan pesta yang jauh lebih indah. Kadang orang cuma terfokus seperti anaknya Ayub. Dia bisa menikmati berkat Tuhan, tetapi dia tidak bisa menghargai keberadaan Tuhan di dalam hidupnya. Tentu Ayub ini sudah bercerita banyak. Bahkan ketika dalam Ayub pasal 1 ayat yang kelima, setiap kali habis pesta, sehari sesudah pesta, Ayub mengadakan korban untuk anaknya. Nggak ditulis di Alkitab, tapi pasti itu sudah ada, saudara. Anak-anak Ayub itu ada ketika Ayub itu mengadakan korban. Jadi Tuhan ketika bertindak, Tuhan sangat adil. Tuhan memberikan kesempatan kepada anak-anak Ayub untuk melihat keadaan daripada Ayub. Ayub memberikan contoh. Tapi dalam peristiwa ini kita bisa tahu bahwa ada orang Kristen yang seperti anaknya Ayub. Ketika dia dimurnikan, ketika dia dimasukkan ke dalam dapur pencobaan, dia tidak bisa berbahagia. Justru ditambah lagi dengan keadaan yang ngomong, kita mumpung punya duit, kesempatan ini, kita masih muda. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-22, jangan kamu syarat dengan dosa orang muda, saudara. Kenapa? Dengan pesta pora. Yang penting kan senang hidup ini. Enggak, hidup ini bukan cuma cari senang, hidup ini cari Tuhan. Wah, terlalu teoritis, terlalu teologis. Siapa yang gak butuh Tuhan zaman sekarang? Kalau keadaan seperti ini, siapa pengharapan kita? Dalam Pemazmur dikatakan jangan berharap kepada bangsawan, jangan berharap kepada orang kuat. Firman Tuhan katakan, pengharapan kita itu di dalam Tuhan. Banyak orang berpikir seperti anaknya Ayub. Wah, ini sudah zamannya maju, kita bisa senang-senang. Enggak. Ini adalah zaman di mana umat Tuhan itu dilatih. Ini baru latihan, saudara, belum yang sebenarnya. Di mana keadaan orang beriman itu dimurnikan. Ada banyak nubuatan. Saya tidak mengecilkan nubuatan, tapi dalam Ulangan 13 dikatakan nubuatan itu betul kalau itu terjadi. Namun kalau nubuatan, satu orang bernubuat dan nubuatan itu terjadi, kemudian mengajak engkau jauh daripada Tuhan, Ulangan 13 mengatakan jangan kamu mau. Nanti akan ada timbul yang dinamakan bukan hanya nubuatan, Mesias palsu, kata Matius 24. Kalau tipe orang Kristen itu seperti anak-anaknya Ayub, dimurnikan, saudara, apa yang terjadi? Mati semua. Di akhir zaman, tingkat rohani seseorang itu tidak diukur selamat ketika dia masuk dalam halaman. Tadi pagi ada satu WA yang dikirim seseorang dari luar pulau. Dia tanya, Pak, kenapa kok orang beriman dikatakan ada yang di halaman itu tertinggal? Dengan jelas dalam Wahyu 11 ayat yang kedua, ruangan suci dan ruangan maha suci itu diangkat, halaman itu ditinggal, diinjak-injak oleh antikris selama 1260 hari. Ini adalah keadaan daripada anak-anak Ayub. Dia cuma bisa menikmati berkat Tuhan, tapi tidak bisa menghargai keberadaan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, Tuhan nomor 2 dah, yang penting saya pesta dulu. Nanti kalau diajak Bapak untuk mempersembahkan korban, ya sudah, saya ikut aja. Ini adalah kehidupan yang buruk, saudara. Ketika terjadi permurnian, hal seperti itu apa yang terjadi? Mati secara rohani, mati secara jasmani. Sekarang semua orang ketika mengikuti ibadah harus dengan streaming. Berapa banyak kadang tidak bisa menghargai keberadaan Tuhan pada waktu ibadah.
Mungkin ada orang ngomong, waduh, saya kan di rumah saja, anggap seperti rumah sendiri. Kalau ibadah di rumah sendiri seperti rumah sendiri. Oke, ada yang mengatakan Tuhan kan melihat hati. Benar, 1 Samuel 16 berkata Tuhan tidak melihat yang di luarnya saja, Tuhan melihat yang dalam hatinya. Tapi hati kita di hadapan Tuhan itu terbuka, kata Amsal. Bisa-bisa orang yang tidak bisa menghargai ibadah itu, apa yang terjadi dalam kehidupannya di hari-hari yang ke depan? Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah makanan buat jiwa kita. Matius 4 ayat 4, Lukas 4 ayat 4 mengatakan manusia hidup itu bukan dari saja roti, tapi dari setiap apa yang keluar dari firman Tuhan. Kalau dulu bisa ibadah, bisa berkumpul, bisa saling bersekutu, walaupun sekarang bersekutu bisa secara online, saudara. Tapi jangan sampai kehilangan yang dinamakan Tuhan di dalam hati kita, Roh Kudus di dalam hati kita. Jangan sampai hilang. Sebenarnya setiap orang itu bisa merasa Tuhan itu memberikan yang dinamakan hati nurani. Dalam Rom dikatakan, ketika belum ada hukum Taurat, orang bisa merasakan bahwa itu salah. Zamannya Kain dan Habil dalam Kejadian 4, hukum Taurat belum ada. Tapi kenapa Kain merasa bersalah? Dia punya hati nurani. Gimana hati nurani kita? Ketika kita itu berbicara, waduh, saya ibadahnya kurang. Ya, seperti anaknya Ayub. Hati-hati, saudara. Saya bukan mengancam, tapi saya mengingatkan. Anak-anak daripada Ayub itu dengar kebenaran firman Tuhan dari bapaknya Ayub sendiri di rumah. Kalau di rumah seorang hamba Tuhan, biasanya yang banyak diceritakan bukan tentang hal-hal yang lain, saudara. Wah, firmannya ngomongnya kayak gini, kebenaran firman Tuhan kayak gini, si hamba Tuhan itu seperti ini. Itu di rumah. Berapa banyak orang ketika di rumah kemudian ada waktu beribadah tidak menggunakan dengan baik. Padahal Maliaki 3:18 dengan jelas mengatakan Tuhan akan mengadakan perbedaan. Kenapa anaknya Ayub mati? Ayub dan istrinya tidak kena. Tuhan punya perhitungan yang tidak pernah salah. Dan anak Ayub ini mati karena dia dinilai ketika diuji itu terlalu ringan, seperti Raja Belsyazar. Kehidupan yang seperti itu sangat menyedihkan. Dia cuma bisa menikmati berkat Tuhan, tetapi dia tidak bisa menikmati kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya di dalam kehidupan yang kekal. Berikutnya kita melihat tentang kehidupan daripada istri daripada Ayub. Kenapa istri daripada Ayubnya juga ikut mati? Suami dalam Matius 19 ayat yang kelima dan keenam. Ayat yang kelima mengatakan, Matius 19 ayat yang kelima, mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan oleh ayat Allah, ayat yang keenam, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Si istrinya Ayub ini dalam tanda petik mati, saudara. Mati bukan secara jasmani, rohaninya. Ketika Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memperingatkan terlebih dahulu di dalam Kejadian 3. Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini yang ada di tengah-tengah taman Firdaus, kamu akan mati. Apakah si Hawa dan Adam ketika makan langsung geletak terus mati gitu? Enggak. Tapi kenapa kok Tuhan mengatakan mati? Rohaninya mati. Si istri Ayub ini juga mengalami hal yang sama. Dia bukan tidak lihat, dia lihat bagaimana suaminya itu begitu cinta sama Tuhan, tapi itu tidak otomatis. Bagaimana kehidupan daripada istri Ayub? Istri Ayub ini dalam tanda petik, dia ikut membiarkan apa yang dilakukan oleh anaknya. Atas dasar apa kita bisa berkata seperti itu? Kita baca di dalam kitab Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ke-10.
kita perlu tahu bahwa kehidupan orang beriman itu bertingkat-tingkat. Ketika dimurnikan akan kelihatan. Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima apa yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, ini ada sangkut pautnya dengan istri daripada Ayub yang mengeluarkan kata-kata. Setiap perkataan yang keluar, Matius mengatakan apa yang ada di dalam hati itu meluap melalui mulut. Kenapa istri Ayub bisa berkata, masih bertekunkah dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu. Bayangkan saudara, kalau satu orang dikasih satu rumah, orang ngomongnya apa? Ya, mau ngomong berpuluh-puluh ribu terima kasih itu masih pantas. Di sini dikasih kehidupan bukan hanya satu rumah, tapi kemewahan, saudara. Istri Ayub itu menikmati kemewahan yang Tuhan berikan kepada Ayub full, bukan separuh, full. Tapi ketika semua itu nggak ada, istri Ayub itu hatinya ternyata bukan dipenuhi dengan Tuhan, dipenuhi dengan uang, kekayaan. Kecintaannya akan uang itu nampak dengan jelas. Sebab apa? Dia ketika uangnya habis semua, anaknya mati, dia ngomong, apa lagi sih? Percuma kamu ikut Tuhan, percuma kamu berdoa, percuma kamu baca firman Tuhan. Kenyataannya ini loh lebih kuat. Ini adalah kehidupan ketika dimurnikan nampak, saudara. Yang namanya sanga, yang namanya keburukan, itu akan nampak ketika ada kesulitan. Kalau semuanya berjalan baik, seperti keluarga Ayub, tidak ada hal-hal yang kelihatannya, wih semuanya rohani. Ternyata ketika ada pemurnian seperti ini di dalam keluarga, juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, apakah pemurnian itu menunjukkan kita, tingkat rohani kita itu sampai di mana? Saya tidak menghakimi, tetapi saya mengatakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan keluarga Ayub dan keluarga kita masing-masing. Si istri daripada Ayub bisa menikmati, saudara. Dan Tuhan melihat bahwa dalam kehidupan istri Ayub ini masih ada sisi yang baik juga. Kenapa? Si anaknya mati semua, 10 anak itu mati. Tetapi istri daripada Ayub itu tidak mati. Tentu tingkatan daripada dosa itu juga menentukan. Saya tidak berkata kalau orang mati seperti anaknya Ayub, oh dia berdosa. Oh itu perlu pembahasan satu waktu yang cukup panjang, saudara. Tetapi istrinya Ayub, ketika dia masih diberikan satu kesempatan, Tuhan masih melihat sisi baiknya. Saya bisa membandingkan dengan si Saulus. Dalam Kisah pasal 7 dimulai kehidupan daripada Saulus. Pasal yang ke-8, bagaimana Saulus itu setuju ketika Stefanus dilempari batu dan dia mencari setiap orang beriman yang percaya kepada Tuhan untuk apa? Diseret ke penjara supaya mereka apa? Mengalami aniaya yang dahsyat. Kenapa Saulus tidak langsung dihukum mati aja sama Tuhan? Dia sudah menganiaya Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan bukan mereka, tapi kamu menganiaya aku, Saulus. Kenapa tidak dihukum mati? Tuhan punya perhitungan sendiri. Dan itu adalah hak mutlak daripada Tuhan, yang tidak ada satu orang pun tahu. Si istri Ayub juga sama. Ketika dia mengutuki Tuhan, kenapa dia tidak dihukum mati? Dalam kitab Matius pasal 12, orang yang mengutuki Tuhan itu, ya, dia tidak langsung dihukum mati, saudara. Tetapi orang yang menghujat Roh Kudus itu yang akan dihukum mati. Saya bacakan Matius 12 ayat yang ke 30 sampai 31.
Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hojat manusia akan diampuni. Artinya istrinya Ayub ini sudah hojat Tuhan. Buat apa kamu hidup saleh? Buat apa kamu baca firman Tuhan? Buat apa kamu doa? Kesalehanmu itu percuma, hojat Tuhan. Nah, Tuhan berkata dalam Matius 12 ayat 31 masih diampuni. Tetapi hojat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat yang ke-32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Di sini untungnya istrinya Ayub, bukan untung, sudah tidak kebetulan. Istri Ayub itu menghujat Tuhan. Coba dia menghujat Roh Kudus, saat itu juga dia akan game over, seperti Ananias dan Safira yang dicatat dalam Kisah pasal yang ke-5. Istri daripada Ayub itu berbuat seperti itu. Dia pikir, saya ini anaknya bos, saya ini istrinya bos, saya ini seorang yang punya pengaruh, punya duit. Dia lupa bahwa duit itu punyanya Tuhan. Dia cuma terima dari Tuhan. Ketika si yang empunya duit itu mengambil, itu adalah haknya Tuhan. Benar yang dikatakan Ayub, sehingga Tuhan berkata dalam Ayub 2 ayat 10, dalam hal ini Ayub tidak bersalah dengan bibirnya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika dimurnikan, mungkin ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupan kita. Wah, dulu saya dapat untung sekian, sekarang nggak bisa. Saya dulu pekerjaan saya berjalan baik, sekarang berhenti. Istilah yang sering banyak didengar, di lockdown ya. Itu satu hal yang menyedihkan, saudara. Banyak orang frustasi, saudara. Waduh, dulu saya harus ke kantor pagi-pagi, banyak hal yang dikerjakan. Kadang satu orang itu telepon, dia ngomong, sudah saya mau datang ke gereja. Jadi istilah yang dia pakai, sudah saya jadi jongosnya Tuhan, nggak apa-apa, disuruh ngepel, disuruh nyapu di gereja, oke lah. Pokok saya bisa datang ke gereja. Kita harus patuh kepada peraturan pemerintah. Mereka punya kerinduan, kehausan untuk apa? Datang beribadah. Tapi kadang-kadang kesempatan itu sudah nggak ada. Tapi jangan sampai ada keluar persungutan, perkataan-perkataan yang menyakitkan. Kadang ada di WA dikirimkan klip video. Wah, ini orang dari negara ini sudah stres. Wah, orang ini sudah putus asa. Bagaimana kehidupan orang-orang beriman? Jangan seperti istrinya Ayub, dia bisa berkata, wah ini harusnya seperti ini, seperti itu. Jangan, saudara. Kalau sampai dikutuki, mengutuki anak manusia, loh, buktinya istrinya Ayub diampuni. Nggak semua orang punya kekebalan tubuh, kalau istilah sekarang ini, imunitasnya itu beda-beda. Kena penyakit yang sama, mengucapkan perkataan yang sama, yang satu diampuni seperti istrinya Ayub, yang satu bisa tidak diampuni. Hati-hati. Sebab itu kita jangan gampang-gampang untuk bisa berkata seenak kita sendiri. Kenyataannya bukan teori, kenyataan. Iya. Kenyataan yang kita hadapi itu di hadapan Tuhan, bukan kebenaran. Saya ambil contoh satu di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11. Pada waktu peristiwa Lazarus sakit, Maria dan Marta itu bingung. Dia cari Tuhan. Tujuannya apa? Tuhan datang, doakan supaya dia, Lazarus ini yang sakit, dia bisa disembuhkan. Kan cuma sakit, gampang, lebih mudah disembuhkan. Tapi Tuhan gak datang, saudara. Sampai akhirnya Lazarus mati. Orang berpikir, loh, kan lebih mudah mendoakan orang sembuh daripada mendoakan membangkitkan orang. Tapi Tuhan punya kebenaran yang jauh di atas pemikiran manusia. Tuhan mengatakan Lazarus tidak mati, dia tidur. Justru dengan peristiwa ini, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan.
Itu pemikiran yang di luar pemikiran manusia. Si Marta dan Maria, dia tidak pernah bisa ngerti, saudara. Kadang-kadang kita kalau secara akal, loh kan lebih enak dia pada waktu sakit didoakan kan sembuh. Tapi Tuhan punya kebenaran di atas kebenaran akal manusia. Di atas, bahkan seperti bumi dan langit. Ada manusia tidak bisa mengerti. Pengkhotbah mengatakan tidak ada yang bisa mengerti hari esok. Yakobus berkata, jangan lupa dalam perencanaan. Kita nggak tahu, tapi Tuhan sudah tahu. Jangankan hari besok, sampai kiamat pun dalam Alkitab itu sudah diatur, ditulis dengan lengkap di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita harus mengatakan menghujat Tuhan? Kenapa kita bersungut-sungut? Ketika orang Israel dibawa keluar dari Mesir, mereka bersungut-sungut, saudara. Wah, sudah enak-enak di Mesir. Ngapain sih harus keluar dari Mesir? Di sana ada bawang, ada daging, ada makanan yang enak. Loh, kamu tidak bisa beribadah di sana. Oh ya, tidak apa-apa, yang penting makannya enak. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Mereka dibawa keluar di padang gurun. Mereka bukan cuma dapat daging yang fana. Mereka diberi mana. Mazmur mengatakan itu roti sorga. Coba kalau ada orang diberitahu, wah ini makanan dari sorga ini. Banyak orang yang pesan, saudara. Tapi zaman itu mereka menganggap apa? Aduh, sudah dalam Keluaran 16. Sudahlah, ini makanan membosankan. Tidak bisa menghargai Tuhan dengan baik. Kadang kesempatan-kesempatan seperti ini kita beribadah. Jangan seperti istrinya Ayub. Wah, saya sudah ibadah. Iya, ibadahnya kok streaming. Sebenarnya yang lebih daripada hadir, ya tentu yang paling bagus adalah apa? Kita bisa berkumpul bersama. Tapi kalau tidak ada emas, perak pun lebih baik daripada besi dan kayu dan tanah. Daripada tidak ibadah. Kadang ada orang sudah daripada ikut ibadah streaming nggak enak, sudah tidak ibadah sekali aja. Salah, sudah. Ingat, setiap manusia itu butuh yang dinamakan apa yang keluar dari mulut Allah. Apa yang keluar dari mulut Allah? Yaitu firman. Kenapa istri Ayub itu bisa menghujat? Hatinya masih terikat dengan perkara-perkara dunia. Ini satu hal yang perlu kita lihat. Hari-hari ke depan itu tambah sulit. Kita sering mendengar dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Banyak orang sudah bingung harus berbuat apa. Bagaimana kalau itu terjadi sampai akhir tahun 2020? Kemarin saya baca satu WA, anak-anak sekolah diliburkan sampai bulan Juni, saudara. Apa yang terjadi? Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan pemerintah-pemerintah yang ada di seluruh dunia. Ada sekitar 200 negara yang kena dampak daripada pandemi COVID-19. Tidak bisa berbuat banyak, saudara. Bagaimana dengan kita yang cuma satu orang? Ya, mungkin saudara punya kenalan, punya orang-orang dekat, orang besar. Orang besarnya sendiri nggak bisa berbuat banyak. Yang bisa menolong kita itu hanya Tuhan. Justru di sini kita semakin apa? Dimurnikan. Kita berharap bersama Tuhan. Tuhan, saya menghadapi masa yang begini sulit. Masa yang tidak gampang untuk bisa dihadapi. Orang punya kuasa pun tidak mampu. Orang punya duit pun tidak mampu, saudara. Kadang dengar satu jemaat, dia berkata, aduh ini sakit, mau dibawa, punya duit mau dibawa ke luar negeri, di lockdown, tidak bisa pergi. Ada yang sudah sampai di luar negeri mau balik ke negara kita, di lockdown, tidak bisa balik. Punya duit, punya uang, tapi tidak bisa berbuat banyak, saudara. Bahkan yang ekstrim tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ada anaknya yang sekolah di luar negeri, si anaknya di lockdown juga.
Orang tuanya mau datang ke sana, nggak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa kita harapkan siapa? Ya Tuhan. Satu-satunya pengharapan kita di dalam hari-hari ini adalah Tuhan. Dan Tuhan kepingin hidup kita apa? Dimurnikan. Dimurnikan untuk apa? Untuk semakin indah, saudara. Emas itu semakin murni, semakin mahal. Sebab itu kita harus belajar apa? Dalam masa-masa yang sulit ini, kita mau dimurnikan oleh Tuhan. Kita mau hidup lebih indah di hadapan Tuhan. Untuk berikutnya, selanjutnya silakan Bu Debbie. Baik, kekasih Tuhan, Anda yang mau bergabung, mau bertanya, sekali lagi Debbie mengajak untuk kekasih Tuhan boleh gabungan, sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp, SMS di 0813330060.000, bisa juga melalui telepon 03150046.000. Kami akan kembali setelah informasi dan sebuah pujian yang akan hadir di ruang dengar Anda.